Pemirsa, idealnya saat kita memasuki usia pensiun, kita tidak lagi memiliki beban utang. Namun terkadang kenyataannya berbicara lain. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini saat sudah memasuki usia pensiun, apakah masih boleh berhutang? Oke, jadi sebenarnya teorinya harusnya kan saya nggak bisa bilang tidak boleh gitu ya, tidak disarankan seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai investor itu juga harus tahu bahwa yang namanya hutang itu mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Kewajibannya apa? Biasanya membayar kembali pokok maupun bunganya. Nah, apa yang bisa dilakukan sama investor? Bukan apakah itu tidak boleh? Boleh, sepanjang investor sudah melakukan istilahnya PR-nya dulu. Dia melakukan evaluasi bahwa biaya hutang itu dapat dipenuhi kewajibannya. Bahwa dia bisa membayar pokok maupun bunganya. Sepanjang itu dipenuhi, harusnya nggak ada masalah. Dia sudah diperhitungkan Sudah dulu begitu ya diperhitungkan Pak dahulu, Putut? karena mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan kalau orang yang masih bekerja. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengambil pensiun dini? Kan bisa dikatakan belum menginjak usia 55 tahun. Itu masih boleh berhutang tidak? Nah ini kembali lagi, kalau lihat dari definisinya karena dia mengambil pensiun dini istilahnya. Jadi usia produktifnya masih ada. Jadi peluang dia untuk mendapatkan income untuk memenuhi kewajiban, resikonya akan lebih rendah dibandingkan orang yang sudah pensiun. Oke, berbicara mengenai berhitung nih Pak Putut ya. Kiranya bagaimana caranya supaya kebutuhan kita di masa pensiun kemudian dapat tercukupi tanpa harus berhutang. Kita harus menghitung dari usia produktif orang, kalau begitu ya. Kalau melihat seperti itu terus jadi aduh besar banget. Tapi ya kita be realistik. Sekarang gini, kalau kita secara statistik gitu ya melihat ini kesehatan usia produktif dari orang kita tuh biasanya umurnya semakin tinggi. Jadi secara rata-rata di Indonesia yang harus disiapkan untuk masa pensiun itu katakanlah 30 tahun. Jadi supaya kita bisa independen, tidak harus berhutang pada saat itu, jadi mau nggak mau harus nyiapin 30 tahun kita akan pakai uangnya. Jadi kalau hitung-hitungan matematis ya gampang, 30 kali 12 bulan. Jadi ada 360 yang harus disiapin, dikali apa? Dikali pengeluaran kita setiap bulan. Jadi kasarnya jumlahnya kalau dipikir itu orang jadi malas. Kok besar banget? Besar banget karena ya tadi Pak. 360 katakanlah pengeluaran per bulan 10 juta. Jadi mau nggak mau dia harus punya uang 3,6 miliar yang dalam 30 tahun itu akan habis tanpa harus bertumpuk misalnya berhutang untuk ngidupin kehidupan nanti di masa pensiun seperti itu. Jadi mau nggak mau harus disiapin seperti itu. Katanya gede banget gitu kan. Tapi kalau begitu kiranya apa yang harus dilakukan? Karena kan kita sepertinya harus segera mengejar ketertinggalan ini Pak. Itu jumlahnya cukup besar loh. Kalau lihat jumlahnya besar seperti itu jangan terus tiba-tiba ya udahlah nggak usah dipikirin gitu. Enggak, justru kita itu dengan tahu seperti ini harus berupaya. Upayanya gimana? Gimana caranya menyisihkan atau mengumpulkan dana pensiun itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pertama yang bisa dilakukan adalah apa? Setiap kali ada rezeki tambahan, sebisa mungkin disisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan jangka panjang tadi, satu. Kedua, itu apa? Kalau kita bisa nyisihkan, itu juga harus mencari instrumen-instrumen yang investasi yang tingkat pengembaliannya juga tinggi. Supaya apa? Proses penumpukan aset itu bisa lebih cepat. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan investor. Nah, cuman masalahnya biasanya orang kalau disuruh invest atau disisihkan ke instrumen yang returnnya tinggi, resikonya tinggi, itu biasanya lebih takut kan. Caranya gimana ngatasi ketidaktahuan atau ketakutan investor? Lakukan secara perlahan-lahan. Jadi mulai dari sekarang, mulai sisihkan sebagian satu, kenal investasi, mulai juga dari jumlah yang kecil dulu supaya apa? Supaya kenal. Jadi jangan sekarang kita punya uang udah cukup besar menurut kita langsung diinvest karena risikonya juga besar. Lakukan secara perlahan-lahan, secara reguler seperti itu. Dan pastinya lebih cepat, lebih baik begitu lebih ya Pak bagus, Putut ya. Seperti itu. Terima kasih atas informasi dan kehadirannya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh